Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul unsur seleksi dan metode seleksi. Dan kami berempat yang beranggotakan saya sendiri Adurian Dana, kedua Pramesti Utami, ketiga Danar Suprobo Sakti, dan yang keempat Evi Jayanti. Pengertian rekrutmen. Penarikan pegawai rekrutmen merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses memilih seseorang dari kelompok pelamar yang paling cocok atau mampu untuk mengisi posisi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Identifikasi elemen-elemen proses seleksi. Alasan-alasan dasar rekrutmen. Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan atau vakansi dengan beraneka ragam. Contohnya, satu, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang baru. Keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Manajemen memulai proses perekrutan dengan mengingat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu internal dan eksternal. Internal calon pengisi posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada dalam suatu organisasi saat ini. Cara memiliki keuntungan. Pertama, tenaga kerja yang direkrut sudah memahami organisasi baik sehingga proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan kemungkinan berhasil semakin tinggi. Kedua, cara ini akan mendorong semangat kerja, loyalitas dan komitmen kerja yang semakin tinggi. Ketiga, biasanya perekrutan ini dilakukan oleh organisasi karena ada berbagai alasan, seperti untuk penyegaran dan manajemen atau reformasi manajemen. Yang pertama, job posting. Salah satu teknik rekrutmen dalam hal ini adalah job posting, di mana organisasi mengumumkan posisi jabatan yang kosong dalam organisasi sehingga memberikan peluang kepada pegawai untuk saling bersaing secara sehat dan formal. Kelebihan teknik ini adalah memberikan kesempatan yang sama pada semua karyawan yang memenuhi syarat untuk menjadi calon dan organisasi pun akan mempunyai banyak calon untuk yang dipilih. Adapun kelemahan cara ini adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Yang kedua, referensi manajemen. Dalam cara ini, rekrutmen dilakukan melalui referensi dari karyawan lain dalam organisasi karena telah mengetahui potensi dan keahlian karyawan yang direkomendasikan. Pada manajemen untuk pekerjaan yang dimaksud kelebihannya, karyawan telah mengenal karakter dan keterampilan kandidat, lebih cepat serta dari segi biayanya lebih murah. Kelemahannya, manajemen tidak mengenal orang-orang selain pegawai dan orang-orang yang mungkin mempunyai keahlian yang lebih bervariasi dibandingkan dengan hanya merekrut berdasarkan referensi karyawan sendiri. Juga mungkin adanya diskriminasi sebab karyawan akan cenderung mereferensikan teman-temannya sendiri, baik yang memiliki sikap, sifat, dan latar belakang yang hampir sama. Yang ketiga adalah serikat buruh. Teknik ini masih sangat jarang dipakai, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, negara kita. Tetapi metode ini sudah cukup sering diterapkan di negara maju, di mana organisasi serikat buruh memiliki kekuatan yang solid dan mempunyai hak serta kedudukan yang sama dengan manajemen.
Untuk itu, manajemen dengan organisasi buruh hendaknya mempunyai visi, misi, dan yang sama dalam mencapai sasaran organisasi. Tujuan yang berbeda tidak lagi menjadi suatu pertentangan yang besar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan iklan, posisi pekerjaan melalui surat kabar atau universitas yang akan menghasilkan lulusan yang dihendaki. Yang pertama adalah iklan, surat kabar, dan majalah. Media ini sudah sangat umum digunakan dan dikenal orang yang cukup efektif untuk mencari pelamar. Menggunakan metode ini membutuhkan dua publikasi, yaitu penggunaan sarana media dan konstruksi lain. Iklan sebagai media untuk mencari pelamar yang potensial dapat dilakukan dengan mudah, namun kelemahannya organisasi akan dibanjiri oleh panggilan orang yang mencari posisi pada iklan tersebut. Penggunaan iklan bisa menyumbangkan terbentuknya citra organisasi dan prestise. Tetapi kadang-kadang diperlukan tenggang waktu yang lebih lama untuk publikasi ini. Yang kedua, agen tenaga kerja pemerintah. Agen tenaga kerja pemerintah yaitu agen-agen tenaga yang dikelola pemerintah. Biasanya informasi mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, terutama yang bersifat tidak terampil. Agen ini berfungsi sebagai penghubung antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Calon pekerja dapat mendaftar ke kantor tenaga kerja, sementara pencari kerja menginformasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak privasi kandidat, tujuan seleksi, dan proses seleksi. Yang pertama yaitu hak privasi kandidat mencakup 4 hal. Satu, yaitu dapat mencakup informasi yang dianggap rahasia oleh karyawan. Yang kedua, ini menjadi perhatian khusus ketika pelamar kerja memberikan informasi secara online. Yang ketiga, yaitu perusahaan harus mengumpulkan data hanya di situs web yang aman. Jadi perusahaan harus benar-benar menyediakan layanan situs web yang aman dan resmi dan tidak bisa diakses oleh khalayak-khalayak umum sehingga data-data ataupun informasi dari calon kandidat itu tidak tersebarluaskan. Yang terakhir yaitu pelaporan kredit undang-undang mensyaratkan majikan atau perusahaannya harus untuk mendapatkan persetujuan calon sebelum menggunakan pihak ketiga untuk memeriksa sejarah kredit kandidat ataupun referensi. Selanjutnya yaitu tujuan seleksi. Jadi tujuan seleksi ini agar mendapatkan karyawan yang potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang good komunikasi, karyawan yang terampil, karyawan yang kreatif, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, dan mendapatkan karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Jadi ketika perusahaan mendapatkan karyawan seperti tujuan-tujuan seleksi ini, otomatis karyawan-karyawan tersebut dapat membantu bahkan mempercepat tujuan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses seleksi. Proses seleksi ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan pelamar. Jadi penerimaan pendahuluan pelamar ini biasanya diseleksi ataupun dilihat dari surat pelamar kerja itu memenuhi syarat ataupun tidak. Jika memenuhi syarat akan menuju ke seleksi selanjutnya, yaitu tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan ini berfungsi ataupun berguna untuk menentukan jabatan apa yang pantas dipekerjakan oleh calon penerima. Tes-tes ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada tes fisik, tes pengetahuan, dan tes kecerdasan. Selanjutnya yaitu langkah wawancara seleksi. Jadi wawancara seleksi ini bertujuan untuk melakukan informasi ataupun untuk mengevaluasi diterimanya atau tidaknya seorang pelamar. Kemudian membandingkan satu persatu siapa yang paling tinggi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi ini bisa dilihat dari surat pengalaman kerja, dari surat-surat kerja itu ada beberapa contoh seperti KTP, SKCK, itu kita bisa lihat itu valid atau tidaknya.
Selanjutnya yaitu evaluasi medis, tes kesehatan. Kita bisa melihat tes-tes kesehatan bahwa pelamar ataupun kandidat itu sehat atau tidaknya sehingga pelamar atau kandidat itu cocok tidak ketika bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara oleh penyelia, yang dimaksud dengan penyelia itu supervisor ataupun SPV. Jadi wawancara oleh penyelia ini benar-benar diterima atau tidaknya si calon karyawan tersebut di perusahaan. Jadi itu saja, terima kasih. Tes ditujukan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Pertama, tes kemampuan pemahaman mental. Kedua, tes kemampuan mental khusus. Ketiga, tes kecerdasan. Keempat, tes kepribadian dan minat. Kelima, tes kemampuan motorik dan fisik. Pada saat mewawancari kandidat, saya untuk menanyakan tentang kesediaan untuk bepergian jika itu adalah bagian dari pekerjaan. Pertama, saat mewawancarai kandidat, sah untuk menanyakan tentang kesediaan untuk bepergian jika itu adalah bagian dari pekerjaan. Kedua, pewawancara mungkin mengajukan pertanyaan tentang pengalaman perjalanan bisnis sebelumnya. Mewawancarai secara efektif. Pertama, dipersiapkan. Kedua, buat pelamar merasa nyaman. Ketiga, tanyakan tentang perilaku masa lalu. Keempat, dengarkan, biarkan kandidat yang berbicara. Kelima, buat catatan, tulis catatan selama dan segera setelah mewawancara. 6. Di akhir wawancara, pastikan kandidat tahu apa yang diharapkan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana organisasi memilih karyawan. Jadi di sini tentang bagaimana sih cara perusahaan untuk memilih sebuah karyawan. Jadi di sini ada dua model. Yang pertama adalah model dari tangan ganda, yaitu pengambilan keputusan dengan mengeliminasi. Jadi misalkan nanti sebuah perusahaan akan mengadakan tes atau wawancara, dan setiap tahapnya pasti akan dieliminasi beberapa kandidatnya. Yang kedua adalah model kompensasi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan skor. Jadi nanti kalau misalkan adakan tes atau wawancara, skor tertinggilah yang akan masuk ke tahap berikutnya. Nggak mungkin suatu perusahaan akan memilih skor yang terendah justru akan masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya, saya mengomunikasikan keputusan. Maksudnya di sini adalah perusahaan harus mengomunikasikan bagaimana tawaran kerjanya nanti. Misalnya dari tanggung jawab pekerjaannya, jadwal kerjanya, tingkat gajinya, tanggal mulainya, dan detail lainnya. Semua harus dikomunikasikan karena itu dapat mempengaruhi pekerja atau pelamar yang nanti akan mau menolak atau menerima tawaran pekerjaan ini. Yang ketiga adalah memberikan kerja melakukan proses mengambil keputusan seleksi. Menggabungkan beberapa sumber informasi tentang kandidat. Jadi nanti biasanya informasi ini berupa tentang resume. Jadi bisa berupa latar belakang atau sebelumnya kerja di mana. Sumber harus dipilih dengan hati-hati. Jadi perusahaan harus memilih pekerja dengan hati-hati, nggak mungkin kan langsung asal pilih aja. Yang ketiga adalah meningkatkan validitas kriteria keputusan. Yang keempat, organisasi cenderung membuat keputusan yang adil. Jadi semua perusahaan harus adil dalam memilih karyawannya. Yang keempat, mereka lebih cenderung memilih kandidat terbaik. Ya pasti jelaslah setiap perusahaan harus memilih kandidat perusahaannya, pekerja maksudnya, dengan baik. Yang kelima, proses seleksi harus dilakukan dengan cara yang menghindari diskriminasi. Jadi setiap perusahaan nggak boleh memilih-milih dari suku atau rasnya misalnya. Jadi semua harus rata sama. Yang keenam adalah organisasi harus fokus pada tujuan menemukan orang yang paling cocok. Jadi setiap perusahaan harus menemukan pekerja atau yang sesuai dengan visi misi, misalnya visi misi perusahaan tersebut. Gak mungkin misalkan visi misinya nggak sama tapi perusahaan tersebut memilihnya. Jadi harus sama dengan tujuannya, harus sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.